Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, haleluya. Mari Bapak Ibu, masih beberapa minggu kita berada di tahun yang baru. Perjalanan kita masih panjang sepanjang tahun ini. Namun ada satu hal yang akan membuat kita kuat di dalam menghadapi hari-hari kita. Di dalam kita menghadapi segala perjalanan hidup kita ke depan. Yaitu kita memiliki rasa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Karena dengan bersyukur Tuhan disukakan. Dengan bersyukur Tuhan melihat sepenuhnya penyerahan diri kita di hadapannya. Mari pagi ini saya ajak untuk kita bersama-sama membuka hati. Dan kita akan berikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kau mencintai hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku,
terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Ku bersyukur Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Saya ajak kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pujikan dengan segenap hati. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagiku. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Allah yang Kalau Dia Allah yang segala-galanya. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Engkau layak. Layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Engkau layak. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahmu. Segala pujian dan syukur bagimu. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus. Kaulah pujian Oh, segalanya. pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Mari kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Sekali lagi. pujian bagimu. Segalanya. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Biarlah musik memuji Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang awal, Engkau dan yang terakhir dalam hidup kita. Ya Tuhan, kita katakan bersama-sama. segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu.
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Buka suaramu, berikan syukur mulia kepada Tuhan. Dari akhir, dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah pujian kami. Engkaulah kekuatan hidup kami. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan bahwa awal dari hidup kami di dunia ini dan sampai pada akhirnya nanti, bahkan dari akhir segala-galanya, kami akan kembali pulang di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami ini milik-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, karena kami ini milik-Mu, kami mau kembalikan segala hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala hidup kami, segala perjalanan hidup kami, biarlah hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, di dalam karir kami, dalam studi kami, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kami ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Yang percaya dan yang bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Silakan duduk. Sebelum duduk boleh kasih salam kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati, bersukacita. Haleluya. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan yang indah. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman-Mu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyah,
walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari musik memuji Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Sekali lagi, akan ku pikul, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku kan selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sekali lagi, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, yang sebelah kanan kirinya ada teman, kalau yang nggak ada teman boleh tepuk diri sendiri. Kita mulai dari tangan kanan, ya tangan kanan, tepuk sebelahnya. Kalau istri ya, mah. Kalau anak ya, nak. Ya, kalau istrinya, sebut namanya ya. Yuk bersyukur, ya. Yuk kita praktek ya, ayo ditepuk kanannya. Kalau mamahnya Cik Dian ya mungkin bila tepuk anaknya. Yan, yuk bersyukur. Apapun yang terjadi hari ini, kita bersyukur di hadapan. Yuk praktek tepuk. Ayo tepuk. Ya, kalau tidak ada temannya tepuk diri sendiri. Yuk bersyukur. Sekarang gantian yang tangan kiri. Ya, kalau tadi suaminya sekarang istrinya. Yuk bersyukur. Karena apapun yang terjadi, Tuhan sediakan rancangan yang terbaik. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Segala puji syukur ada bagimu Tuhan. Tinggikan namamu, haleluya. Mari bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersorak untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Musik memuji Tuhan. Biarlah sorak-sorai kita boleh menyukakan hatinya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita, dan kami bersorak untuk Engkau Tuhan. Soraklah haleluya, soraknya haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Bapak Ibu, saya baru saja kemarin pulang dari seminar di Jakarta. Saya mengikuti seminar dari salah seorang motivator terkenal di cukup dunia ini. Namun saya menanyakan, Pak, kalau boleh tahu orang yang sukses itu setelah mengikuti seminar Bapak yang seperti apa? Jawabannya cukup satu, yang merenungkan dan melakukan. Jadi ada orang yang tidak melakukan, mau 1000 kali diikutkan seminar, ya tidak akan pernah bisa merasakan manfaat dari seminar. Demikian pula firman Tuhan. Kalau kita hidup mau berkemenangan, kalau mau kita hidup mau menikmati mujizat-mujizat daripada Tuhan, mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak mampu, ingat kita punya Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah motivator yang sejati, yang sesungguhnya. Dan itu yang akan mengubah hidup kita. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah selamatkan kami. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas terima kasih. segala kebaikan-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Mari kita angkat tangan padamu. bersama-sama. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku sekali lagi katakan dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Kau sungguh baik.
Haleluya. Jesus. Kami tahu kami sedang menjalani hari-hari yang terbaik di dalam rencana-Mu hari ini. Tahun ini tidak akan jadi tahun terburuk, akan jadi tahun terbaik kami. Amin. Karena kami hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau yang megang tangan kami, Engkau yang tuntun langkah kami Tuhan. Dan selama Engkau ada bersama dengan kami tidak takut bahaya. Amin. Karena gadamu dan tongkatmu menyertai kami. Tahun ini akan kami akhiri sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bangkitkan iman kami, bangkitkan harap kami dan kasih kami kepadamu. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Amen. Tuhan kami tetap duduk di tahta dan tidak akan terkalahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami bisa beribadah, memuji-Mu dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau terima firman-Mu, berbicaralah Tuhan, biar firman boleh jadi rema buat kami semua. Segala pujian hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Bapak kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Ya saudara, Tuhan Yesus ingatkan, jangan takut saudara, bersama dengan Tuhan. Setiap tahun dalam hidup saudara, dalam rencana Tuhan akan jadi tahun terbaik saudara. Amin saudara, yang setuju berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar tentang satu tema, yaitu 2 jenis ketaatan saudara. Ya, kita akan langsung saja masuk ke jenis yang pertama, tolong diklik. Yaitu ketaatan, jenis ketaatan karena menginginkan berkat-berkat janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Nah, saya mau ajak kita membaca, ini ada beberapa ayat, cukup banyak, ada 14 ayat yang akan kita baca, tapi percayalah ini adalah ayat yang menurut saya salah satu favoritnya anak-anak Tuhan saudara. Kita lihat di Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya ajak kita baca bersama saudara, semoga kelihatan. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, kalau enggak kelihatan bisa buka di Alkitab yang ada di tangan saudara. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kemudian Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Berikutnya, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa,
tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, saudara. Nah, ada berapa total berkatnya? Berapa? 14 ya. Ada berapa yang lain? Banyak, Pak, gitu ya, saudara ya. Saudara kasih Tuhan, di ayat-ayat tadi kita lihat ada banyak berkat yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Ada berkat diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati dengan kesuburan, diberkati dengan ekonomi yang berlimpah-limpah, diberkati pada waktu masuk dan keluar, diberikan kemenangan, diberkati keluarganya, diberkati sampai berlimpah-limpah hidupnya oleh Tuhan, bebas hutang, ya, hidupnya terus naik dan tidak turun. Pertanyaannya, siapa di sini yang ingin terima dan menikmati semua berkat yang dituliskan tadi? Lah tenang toh saudara, ini ayat favorit anak Tuhan toh? Ya, nah itu angkat tangan semua saudara. Ya saudara. Nah saudara, kalau kita perhatikan semua berkat ini dijanjikan Tuhan untuk diterima dalam ketaatan untuk mendengar dan setia dalam melakukan firman Tuhan, saudara. Jadi semua berkat ini dijanjikan Tuhan diterima ketika seseorang taat mendengar dan setia dalam melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat tadi, kita akan menemukan syarat ini ada di awal, ada di tengah, dan di bagian akhir perikop janji-janji Tuhan, berkat Tuhan bagi umatnya. Ya di ayat 1, ayat 9, ayat 13, dan ayat 14. Jadi paling tidak ada 4 kali disebutkan Tuhan sendiri loh yang berjanji, saudara, bukan manusia. Tuhan sendiri berjanji bahwa ketaatan kepada kehendak Tuhan, ketaatan kepada rencana Tuhan, perintah Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Jadi ketika ada seseorang kemudian mengerti ada janji-janji berkat ini seperti kita mengerti, ada janji berkat yang Tuhan janjikan dan kemudian ia taat, saudara, dia mengerti, dia mulai hidup taat karena dia ingin menerima berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan ini, maka di sini kita bisa menemukan jenis ketaatan yang pertama, yaitu ketaatan karena pengen terima nih apa yang sudah Tuhan janjikan bagi hidupnya. Kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kekuatan, pemulihan, keluarga diberkati, usaha lancar, perlindungan segala macam yang tadi kita baca, saudara. Ini jenis ketaatan yang pertama. Taat, setia kepada Tuhan karena kita pengen terima nih apa yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita, saudara. Contohnya gimana? Contohnya gini, taat karena ingin sembuh dari penyakit, saudara. Kalau Anda baca Alkitab, saya percaya mungkin sebagian besar saudara pernah dengar cerita tentang seorang panglima Aram yang namanya Naaman, saudara. Dia datang kepada Nabi Elisa, kalau saya nggak salah, Elisa, dan Nabi ini berkata, kamu rendamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan yang kotor. Awalnya dia menolak, tapi karena akhirnya dia pengen sembuh, ya dia taat. Dan dia terima janji Tuhan, dia disembuhkan. Taat, saudara, karena ingin disembuhkan. Lalu mungkin ada juga orang yang taat karena ingin usahanya diberkati. Mungkin usahanya seret, dia datang pada Tuhan, Tuhan aku taat deh, setia, doa, baca firman. Berkati aku Tuhan, aku pengen usahaku lancar. Nah saudara, ya saudara. Atau kemudian taat ingin dipulihkan keluarganya. Ya mungkin merasa keluarganya berantakan, keluarganya retak, keluarganya terpecah, gak ada kasih sayang di sana. Dia pengen keluarganya dipulihkan, dia datang pada Tuhan. Dia doa sungguh-sungguh, dia taat. Dan akhirnya dia terima, saudara, apa yang Tuhan janjikan, saudara. Ada juga orang yang taat karena pengen dapat jodoh. Ya mungkin dia sudah jomblo sekian puluh tahun, saudara. Kok aku sendirian terus ya Tuhan, truk aja ada gandengannya, maksud aku sendirian gitu kan. Akhirnya dia taat cari Tuhan. Sampai dia ketemu jodoh, saudara. Atau taat pengen dapat pekerjaan, nganggur terus, saudara. Dia taat datang pada Tuhan, ya sungguh-sungguh supaya akhirnya dia dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Nah saudara kasih Tuhan, kita perlu mengerti bahwa ketaatan seperti ini, taat karena pengen terima sesuatu dari Tuhan, ini bukan ketaatan yang salah, saudara. Ini bukan ketaatan yang keliru, ya. Tapi kita perlu mengerti bahwa
ketaatan jenis pertama ini punya paling tidak 3 efek samping, saudara. Bisa, ya ketaatan seperti ini paling tidak kalau kita tidak hati-hati bisa menimbulkan paling tidak ada 3 dampak atau efek samping yang negatif yang mungkin muncul dari jenis ketaatan karena pengen dapat sesuatu dari Tuhan. Ya seperti apa? Coba tolong diklik sekali. Nah 3 saudara. Jadi ketaatan seperti ini, ketaatan karena pengen terima berkatnya Tuhan paling tidak punya 3 dampak. Yang pertama adalah sifat ketaatannya mudah berubah saudara. Jadi gini, karena ketaatan jenis pertama ini tujuannya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka ketika seseorang kemudian telah mendapatkan jawaban, telah mendapatkan berkat, bisa jadi ketaatannya juga ikut berubah, saudara. Misalnya dia ingin disembuhkan dari sakit, dia setia ke gereja, tapi waktu kemudian dia sembuh, aduh aku sudah sehat nih, minggu aku bisa jalan-jalan. Jadi akhirnya dia nggak lagi taat beribadah. Bisa seperti itu, bisa luntur, saudara. Misalnya pengen dapat jodoh, taat gitu. Ketika sudah dapat jodoh, ya udah dapat kok gitu. Jadi ketaatannya kemudian bisa luntur. Atau pengen diberkati pekerjaannya, ketika pekerjaan sudah diberkati jadi sibuk, saudara. Akhirnya minggu sudah, udahlah nggak bisa ibadah ya, capek, sibuk, saudara. Ketaatannya berubah. Ini dampak pertama dari jenis ketaatan ini. Bisa taat tapi sifatnya bisa mudah berubah, saudara. Dampak yang pertama itu. Yang kedua, dampaknya adalah dapat memunculkan sifat tamak. Ya, jadi kita perlu ngerti bahwa daging kita ini memang bawaannya ada sifat serakah, saudara. Nah, dampak keduanya ini karena ingin berkat, kemudian seseorang bisa tanpa sadar bisa memiliki ketamaan. Ya artinya apa? Nggak puas. Sudah diberkati pekerjaan, Tuhan gajinya kurang. Ya, dapat lagi, Tuhan masih kurang. Dapat lagi, Tuhan masih kurang. Gitu. Jadi akhirnya dia pingin berkat Tuhan, terus lebih puaskan aku gitu. Berkati aku, berkati saudara. Sehingga kalau dia tidak waspada, ketaatannya nanti bisa dipengaruhi karena sifat tamak. Taat karena pengen. Jadi akhirnya dia jadi orang yang tidak puas meskipun dia diberkati, saudara. Kalau nanti Anda baca firman Tuhan, itu salah satu peringatan Tuhan kepada orang Israel. Ya, kamu sudah diberkati tapi nggak taat. Padahal berlimpah-limpah. Nah ini memang dampak negatifnya bisa seperti itu saudara. Jadi diberkati, tetap nggak puas saudara. Contoh sederhana apa? Nggak pernah bersyukur saudara. Masih dapat gaji, masih dapat penghasilan tapi nggak pernah say thank you kepada Tuhan saudara. Nah seperti itu. Lalu yang ketiga, efek samping ketaatan jenis pertama ini gini. Dapat berubah ketika dia merasa menemukan sumber berkat yang lain saudara. Bisa berubah kalau dia merasa menemukan sumber berkat yang lain, saudara. Ketaatan didasari ingin mendapatkan berkat bisa berubah ketika seseorang merasa telah menemukan sumber berkat yang lain yang menurutnya lebih mudah didapatkan, ya lebih gampang dan lebih cepat, saudara. Seringkali ketaatan kepada Tuhan memang memerlukan waktu dan seringkali waktunya cukup lama. Ketika seseorang kemudian merasa mendapat ada sumber lain yang lebih cepat, lebih mudah didapatkan, maka ini beresiko bahwa ketaatannya kepada Tuhan juga dengan mudah dapat berubah, saudara. Saya kasih satu contoh gini. Kalau Anda baca Alkitab, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, dikatakan bahwa generasi pertama itu dikutuk oleh Tuhan. Mereka 10 kali mencobai Tuhan, tidak mau taat, tidak mau setia, dan Tuhan mengutuk mereka. Tuhan berkata, generasi pertama, kamu tidak akan masuk Kanaan. Kecuali Kaleb dan Yosua, saudara. Cuma 2 orang. Generasi pertama tidak akan masuk ke Kanaan, saudara kasih Tuhan. Ya, lalu setelah generasi pertama habis di padang gurun, tersisa 2 orang tadi, muncullah generasi yang kedua, saudara. Yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Dan kalau Anda baca ulangan 28 tadi, janji berkat ayat 1-14, itu janji berkat Tuhan buat generasi kedua, saudara. Generasi pertama enggak dapat. Generasi kedua masuk ke Kanaan, janji berkat yang kita juga inginkan tadi, itu janji Tuhan buat mereka, saudara. Generasi kedua, saudara. Nah, lalu kalau kita baca Alkitab dengan singkat cerita, kita menemukan bahwa kemudian generasi kedua dipimpin Yosua masuk Kanaan, saudara.
Mereka menaklukkan Kanaan, menumpas musuh Israel, dan Tuhan menggenapi. Ulangan 28, 1-14. Tuhan kasih ke mereka. Mereka bebas musuh, mereka kaya raya, mereka sehat, diberkati, berlimpah-limpah, makan gak usah hemat, kerjaan lancar, tanah subur, semua berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan mereka di tanah Kanaan yang subur makmur, saudara. Ya, segala janji berkat yang luar biasa tadi dirasakan oleh bangsa Israel generasi kedua. Pertanyaannya, setelah bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan sangat kaya, ternama, subur makmur, diberkati Tuhan luar biasa, apakah mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan? Jawabannya tidak. Mereka sudah terima janji Tuhan, diberkati luar biasa, dan apakah mereka setia dan taat? Tidak, saudara. Karena ternyata Alkitab mengatakan setelah generasi kedua dibawa Tuhan masuk ke Kanaan dan yang dipimpin oleh Yosua, mereka kemudian menerima pembagian tanah Kanaan dan kemudian Yosua meninggal, maka Alkitab mengatakan setelah kitab Yosua meninggal, pindah ke kitab Hakim-Hakim. Dan di Hakim-Hakim pasal 2, saudara, bukan Hakim-Hakim akhir, di pasal pertama dan kemudian pasal kedua, Tuhan menegur mereka karena mereka sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan setelah generasi kedua muncullah generasi ketiga yang Alkitab katakan generasi yang tidak mengenal Tuhan, apalagi taat. Saudara. Semua terjadi bukan di Mesir, bukan di padang gurun, di Kanaan. Janji Tuhan, berkat Tuhan penuh atas mereka. Dan di tempat itu mereka enggak taat. Saudara kasih Tuhan. Ya, pertanyaannya kenapa kok bangsa Israel di tengah segala kelimpahan janji Tuhan jadi enggak taat? Karena pertama tadi efek samping. Mereka sudah terima apa yang Tuhan janjikan. Mereka enggak usah taat pun kaya, saudara. Enggak usah sungguh-sungguh tanahnya subur kok. Enggak usah ngirit, saudara. Semua ada dalam hidup mereka. Dan kedua, kalau Anda baca Alkitab, dikatakan bahwa bangsa Israel yang masuk di Kanaan, kemudian mereka ini menyembah berhala, saudara. Jadi bisa dikatakan mereka tidak mau lagi taat kepada Tuhan, karena mereka merasa sudah bisa mendapatkan berkat dari sumber lain, yaitu bukan Tuhan, tapi berhala. Dan menariknya, saudara, kalau Anda baca Alkitab, berhala itu ada dua yang disembah, laki dan perempuan. Yang pertama adalah namanya Baal, saudara. Dewa Baal ini adalah pemimpin para dewa dari bangsa Kanaan yang mereka masuki. Ini dipuja oleh orang Kanaan menjadi dewa terutama, dewa kesuburan, dewa hujan, dewa kelimpahan, dan dewa tanaman, saudara. Sementara satunya ini pasangannya, namanya Dewi Asitoret, saudara. Asitoret ini adalah dewi yang juga memberikan kesuburan, saudara. Jadi kenapa bangsa Israel nggak setia kepada Tuhan, nggak mau taat lagi kepada Tuhan memimpin mereka? Karena mereka merasa sudah ada Tuhan lain yang juga bisa menyediakan. Ada sumber lain yang juga bisa memberikan seperti Tuhan. Kekayaan, kesuburan, keberhasilan. Namanya Baal dan Asitoret, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, dampak ketiga ini kita perlu waspadai. Karena ini juga mungkin terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Waktu mereka taat kepada Tuhan karena ingin diberkati Tuhan, mereka sungguh-sungguh. Tapi akhirnya ketika berkat itu sudah diterima, bisa jadi orang ini mulai tidak lagi mau taat sepenuhnya kepada Tuhan, karena sekarang sudah punya Baal dan Asitoret dalam hidup mereka, saudara. Yang dapat diandalkan lebih cepat daripada ngandalin Tuhan. Contohnya apa? Duit, saudara. Money, fulus, cien, saudara. Waktu nggak punya apa-apa, nggak bisa bayar dokter, sakit, berharap pada Tuhan. Waktu sudah diberkati, uangnya banyak, sakit, nggak usah doa-doa, langsung ke dokter. Dokter ini nggak bisa cari yang lebih mahal, cari yang lebih mahal. Lokal nggak bisa, interlokal, saudara. Cari luar negeri nggak bisa, luar planet, saudara. Pergi ke bulan kalau ada dokter di sana. Ya, saudara kasih Tuhan. Itu, saudara. Awalnya ngandalin Tuhan, tapi waktu sudah dapat uang, jadi Baal dan Asitoret, saudara kasih Tuhan. Waktu dulu nggak punya apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, ngandalin Tuhan. Tapi waktu sudah punya kenalan-kenalan orang hebat, waktu dia butuh kerjaan,
dia cari orang-orang hebat ini. Doa yang ya kadang lah. Baca Alkitab ya kadang lah. Hati-hati Bapak Ibu. Waktu sudah terima janji Tuhan, diberkati saudara, orang bisa punya Baal dan Asitoret yang diandalkan, diganti, Tuhannya digeser, saudara. Diganti Baal dan Asitoret, saudara. Ketika orang sudah punya pengalaman, kepandaian, waktu dia dulu mulai kerja, dia gak punya apa-apa, gak punya pengalaman, gak punya kepandaian, dia doa Tuhan kasih hikmat, kasih hikmat, kasih hikmat. Waktu dia sudah hebat, sudah jadi pemimpin, sudah gak pernah doa lagi minta hikmat. Tak atasi sendirilah, aku pinter kok, pengalamanku banyak. Baal, Asitoret, saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, sekali lagi taat seseorang karena pengen terima berkat, terima janji Tuhan, tidak keliru sama sekali. Itu janji Tuhan juga saudara, buat kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kita perlu waspada, karena paling tidak ada 3 dampak yang kalau kita tidak waspada bisa muncul. Dan begitu 3 dampak ini muncul, ya Tuhan akan jadi musuh kita, saudara kasih Tuhan. Ya Tuhan akan jadi musuh kita. Jadi ini jenis pertama saudara, ketaatan karena pengen berkat Tuhan. Yang kedua, yuk klik sekali lagi. Nah yang kedua adalah ketaatan karena mengasihi Tuhan. Ini jenis yang kedua saudara, ketaatan karena mengasihi Tuhan. Saya ajak kita baca 3 ayat di Yohanes 14, ayat 15, ayat 21 dan ayat 23. Ya, 15, 21 dan 23. Oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Klik lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, taat, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara kasih Tuhan. Nah ini perkataan Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan di 3 ayat tadi. Saudara kalau Anda baca ayat 15, 21 dan 23. Dikatakan bahwa berulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan tentang ketaatan karena mengasihi dia. Ya tadi kalau kita lihat ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ketaatannya didasari karena mengasihi Tuhan, saudara. Taat karena mengasihi Tuhan. Nah menariknya adalah kalau kita baca di jenis ketaatan yang kedua, kita tidak akan menemukan, ya sekali lagi. Di jenis ketaatan kedua ini, taat karena mengasihi Tuhan, kita tidak akan menemukan satupun janji untuk mendapatkan berkat jasmani apapun seperti yang dijanjikan Tuhan pada jenis ketaatan pertama. Coba Anda baca di 3 ayat ini. Ada dijanjikan Tuhan, kalau kamu taat karena mengasihi aku, diberkatilah ladangmu? Enggak ada. Diberkatilah kesehatanmu? Enggak ada. Diberkati kau keluar masuk? Enggak ada. Jadi kepala dan tidak ekor? Enggak ada. Di ketaatan seperti ini kalau Anda baca, tidak ada satupun janji berkat jasmani yang dijanjikan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena di jenis ketaatan yang kedua, yaitu taat karena mengasihi Tuhan, yang dijanjikan Tuhan bukan mendapat berkat jasmani, tapi yang dijanjikan adalah orang itu akan mendapatkan Tuhan sendiri di dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan. Coba Anda perhatikan nih, ayat di 21 dan 23. Ketaatan karena mengasihi Tuhan, maka Tuhan berjanji, saudara kasih Tuhan. 21 bagian akhir ya saudara. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu janji yang pertama. Nyatakan diriku kepadanya. Lalu 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi di ketaatan karena mengasihi Tuhan ini, seseorang tidak dijanjikan dapat berkatnya, tapi dijanjikan bisa bertemu dan dapat dengan sumber berkatnya. Yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Nah ketaatan jenis kedua ini
sifatnya berbeda dengan pertama tadi. Yang kalau kita nggak waspada punya 3 dampak buruk, saudara. Tetapi jenis kedua ini akan memiliki sifat ketaatan yang kalau terus seperti ini, taat karena mengasihi, maka ketaatannya makin lama akan jadi makin kuat, makin teguh, dan makin tidak berubah-ubah. Makin tetap, saudara. Makin kuat, makin teguh, dan makin tetap tidak berubah. Mengapa? Karena ketaatan karena mengasihi tidak bisa lepas dari namanya hubungan kasih yang dibangun antara Tuhan dengan seseorang secara terus-menerus di dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan. Coba Anda perhatikan ayat 21 bagian B. Dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ya, ini kan gambaran orang yang saling mengasihi, hubungan kasih yang dibangun. Barang siapa mengasihi aku akan mengasihi dia. Ini relasi, saudara. Saling mengasihi, saudara. Mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi dia. Ini bicara tentang adanya hubungan kasih yang dibangun sehingga akhirnya seseorang mulai mendapatkan pernyataan tentang pribadi Tuhan. Mulai mengenal kehendaknya. Makin lama mulai mengerti siapa dia, mulai ngerti cintanya, mulai ngerti kesukaannya apa, mulai kenal Tuhan dan akhirnya karena dia kenal, dia cinta Tuhan, dia tahu siapa Tuhan, dia taati Tuhan. Saudara. Bukan lagi karena berkat-berkatnya, tapi karena dia cinta kepada Tuhan. Dia taati apa yang Tuhan mau dia lakukan, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Ini satu cerita yang terkenal sekali, saya percaya saudara tahu cerita ini. Tapi ini beri gambaran yang bagus sekali tentang ketaatan karena mengasihi Tuhan. Mari kita lihat Kejadian 22 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Ya, ini kisah tentang Abraham dan Ishak. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk apa? Menyembelih anaknya, saudara. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan Oke, kita lanjutkan. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara kasih Tuhan, ini kisah terkenal banget tentang ketaatan Abraham. Dan jika kita lihat di kisah ini, Abraham langsung taat tuh saudara. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, untuk mempersembahkan anaknya, membunuh anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, untuk diberikan kepada Tuhan. Saudara, kalau saya tanya kepada saudara, menurut Anda sebetulnya Abraham ini cinta enggak tuh kepada anaknya Ishak? Cinta enggak, saudara? Cinta enggak? Siapa yang bilang Abraham ini cinta kepada anaknya Ishak? Nah, saudara, menurut saudara pasti kan cinta ya. Loh, bayangkan, Ishak ini anak satu-satunya. Anak semata wayang, saudara. Nunggunya 25 tahun, saudara. Saya nunggu Hansen cuma 13 tahun. Ini 25 tahun, saudara. Anaknya cuma satu. Bayangkan disayangnya seperti apa, saudara kasih Tuhan. Ya, nah pertanyaan berikutnya gini, kalau menurut saudara semua, tadi setuju kan Abraham cinta kepada Ishak kan? Setuju ya? Kalau Abraham begitu cinta, begitu mencintai Ishak, mengapa dengan taat dan rela dan mudah ia menyerahkan Ishak kepada Tuhan? Why? Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena Alkitab mengatakan Abraham mengenal dan mencintai Tuhan lebih daripada Ishak, saudara. Kasih Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham, ini yang kita baca tadi loh, yang dikatakan Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti perintahku. Nah itu yang contohnya Abraham lakukan, saudara. Dia cinta anaknya, ya betul. Tapi dia lebih cinta Tuhan daripada anak. Waktu Tuhan berkata, kasih anakmu. Siap Tuhan. Mungkin hatinya tetap tersayat-sayat, tapi aku cinta Tuhan lebih dari istri. Aku kasih ini kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi Abraham menunjukkan bahwa kasihnya kepada Tuhan lebih besar daripada kasihnya kepada anaknya sendiri. Itulah mengapa dia taat kepada Tuhan. Ya saudara kasih Tuhan, inilah ketaatan yang bukan hanya minta apa yang Tuhan punya. Tapi ketaatan yang sekalipun yang kita punya diminta oleh Tuhan akan diberikan saudara. Karena cinta kita kepada Tuhan ada di atas semuanya. Dan percayalah saudara, ketaatan seperti ini kalau dibayangkan, saya percaya rasanya sangat tidak mudah, sangat berat saudara. Dan saya harus berkata kepada saudara, memang benar bahwa tanpa kita mulai membangun hubungan kasih dengan Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, belasan puluhan tahun selama kita hidup, maka ketaatan kita lebih banyak di ketaatan jenis pertama. Percayalah. Ketaatan kita kalau enggak dibangun dengan hubungan dengan Tuhan, berapa tahun pun kita jadi anak Tuhan, dasar ketaatan kita, jenis ketaatan kita adalah jenis ketaatan pertama. Taat. Karena aku pengen sesuatu Tuhan daripada. Tapi kalau Tuhan minta sesuatu, oh nanti dulu. Tidak semudah itu Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, karena itu tidak kebetulan bahwa Abraham yang taat ini, karena mengasihi Tuhan, dapat julukan. Tuhan bilang, ini sahabatku. Julukan Abraham itu bukan cuma orang beriman, saudara. Bukan cuma bapak orang percaya, tapi juga sahabat Allah. Yang menunjukkan bahwa ada relasi yang dia bangun dengan Tuhan. Ada cinta yang dia bangun dengan Tuhan. Karena itulah kenapa ketika anaknya diminta, dia bisa taat. Saya kok sangat yakin, waktu Abraham pertama ketemu Tuhan, kalau saja dia sudah punya anak dan langsung diminta, pasti nggak dikasih. Tapi karena sudah lewat proses itu, 25 tahun hubungan dengan Tuhan, dia kenal Tuhan. Dia cinta Tuhan, bahkan lebih dari anaknya sendiri, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, memang taat karena janji berkat, tidak salah saudara. Tapi lebih dari taat karena janji berkat, ini yang sebetulnya Tuhan inginkan. Ketaatan kita naik ke level berikutnya. Bukan hanya taat karena janji, tapi taat karena kasih. Taat karena kita kenal siapa Tuhan. Kita mengenal sumber berkatnya secara pribadi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar ada 2 jenis ketaatan. Taat kepada Tuhan jenis pertama karena pengen janji berkat. Dan taat kepada Tuhan karena mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan saya berdoa biarlah setiap kita, termasuk saya juga saudara, ya firman Tuhan membuat ketaatan kepada kita tidak berhenti di tipe pertama. Tapi juga bisa bertumbuh, berkembang sampai ke tahap yang kedua. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan karena kita membangun saudara relasi, pengenalan dan kasih dengan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Saya berdoa firman Tuhan boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Engkau yang tahu Tuhan ketaatan seperti apa yang hari ini kami jalani dalam hidup kami. Dan kami berdoa supaya Engkau mendapati kami jadi anak-anak Tuhan yang memiliki ketaatan yang berkenan di hadapan-Mu. Yang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Yang seperti yang Engkau mau Tuhan. Taat yang dibangun bukan hanya karena pengen terima sesuatu, tapi karena kami mengenal Engkau, karena kami mencintai Engkau, bahkan sampai ke level lebih dari segala yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita. Ya, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita bangun sepanjang tahun 2025. Saya panggil untuk singer juga bisa, siap-siap.
Ya kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk tetap positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 yang berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 2 Februari 2025 akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayetno, MBA PhD. Bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Untuk laporan dana Natal, dana yang telah dikeluarkan untuk acara Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 GPI Semarang Indah adalah sebesar 78.370.075 rupiah. Dana yang telah diterima adalah sebesar 86.426.500 rupiah. Sehingga saldo dana Natal 2004 dan tahun baru 2025 adalah sebesar 8.056.425 rupiah. Dan saldo Natal tersebut akan dimasukkan ke kas panitia Natal 2025 dan tahun baru 2026. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dukungan Bapak Ibu sekalian, baik secara material, doa, dan tenaga. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas dan memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar ketika Bapak Ibu pulang. Ada tambahan pengumuman dari sekolah minggu yang akan dilanjutkan pengumuman dari Youth Philadelphia oleh Saudara Ricci. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, kami dari Philadelphia Kids akan mengumumkan beberapa agenda kami di bulan Februari. Yang pertama di tanggal 2 Februari akan ada perayaan Imlek, dimeriahkan dengan fashion show, jadi anak-anak bisa berpakaian bernuansa Imlek atau merah. Juga ada cabut angpau dan perjamuan kasih makanan khas Imlek. Lalu yang kedua di tanggal 15 Februari akan diadakan kunjungan ke Panti Asuhan Enik dengan tema Jesus Love the Little Children, featuring Kak Andi dan dimeriahkan dengan Philadelphia Kids Perform dan juga games dan juga magic show. Anak-anak nanti dapat berkumpul di gereja jam 4 sore dan acaranya akan diadakan pukul 5 sore. Kami mengharapkan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bentuk doa, dana dan juga souvenir untuk mendukung kegiatan ini. Donasi akan dibuka di tanggal 12 Januari dan ditutup di tanggal 9 Februari. Demikian pengumuman kami, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Valentine yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pukul 5 sore di ruang Youth Sekolah Minggu. Di ruang Sekolah Minggu, acara ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Yohan dan Ibu Ana. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code biru untuk cowok dan pink untuk cewek. Untuk informasi lebih lengkap dapat melihat pada Instagram kami Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan. See you and God bless you. Demikian Bapak Ibu seluruh informasi pelayanan gereja kita selama sepekan ke depan. Sebelum pulang kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Pratama Yohan Emmanuel.
Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk berkat kasih dan anugerah-Mu, kami bisa beribadah bersama-sama secara onsite maupun secara online dan memuji dan besarkan nama-Mu. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami hari ini dalam berkat kasih karunia-Mu, dan kami berdoa Engkau mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, tangkap, terima berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin.